Dan apapun yang sedang kita lakukan, sadar atau tidak sadar, sebetulnya saudara sedang menilai yang saudara lakukan itu lebih penting dari yang lain, lebih mendesak dari yang lain, lebih berharga dari yang lain. Ketika saya mengangkat job yang nilainya 1 miliar dan melepaskan job yang nilainya 200.000, maka saya sedang menilai yang 1 miliar itu lebih berharga dari yang 200.000. Tetapi sebaliknya, kalau yang 200.000 itu adalah milik kekasih saudara, kekasih saudara itu nilainya luar biasa, maka saya yakin saudara menilai yang 200.000 itu lebih dari yang 1 miliar. Karena apa? Bukan nilai bendanya yang ada, tetapi nilai kekasih saudara. Itu lebih dari 1 miliar. Amin. Maka saudara pilih, saya ambil yang 200.000. Kenapa? Karena duit kekasihku. Kekasihku nilainya lebih dari 1 miliar. Jelas saudara ya? Baik, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Khotbah hari ini akan langsung menjadi bahan renungan kita sepanjang hari. Kita bersyukur kalau kita memberi nilai kepada Tuhan lebih dari yang lain. Saya yakin kalau saudara melakukan sesuatu yang menghasilkan pada jam ini, nilainya barangkali 500.000, saudara dapat dibanding dengan ibadah. Bahkan saudara bukan, maksud saya, bahkan saudara berkurang. Karena kalau ibadah berarti saudara memberi persembahan. Sementara kalau melakukan yang lain itu 500.000, tapi saudara memilih datang ke tempat ini, mengeluarkan tambahan biaya, persembahan, dan sebagainya. Tapi saudara memilih. Kenapa? Karena Tuhan yang saudara sembah dalam ibadah nilainya jauh lebih tinggi. Dan saudara sedang menghargai kasih karunia Tuhan. Saudara sedang mengambil kekuatan Tuhan yang luar biasa yang menjadi milik saudara di dalam Kristus Yesus, yang lebih berharga dari 500.000 yang di luar sana, dari hobi saudara yang di luar sana. Tuhan tolong kita. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari. Kami mau jadi kuat di dalam kasih karunia. Kami mau menjadi dan mengambil segenap kekuatan yang dari Engkau dalam kasih karunia-Mu yang menjadi milik kami di dalam Kristus Yesus. Lebih dari yang lain yang harus kami ambil, karena kami ingin memuliakan Engkau. Kami mengenal Engkau dan kami memuliakan Engkau, sementara banyak orang lain mengenal Engkau tetapi tidak memuliakan Engkau. Berkati kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami sedang berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan. Berapa banyak saudara yang diberkati pagi ini? Tolong angkat tangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, kita mau terus menjadi kuat dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Itu bukan kuat gagah kita, tetapi kekuatan Tuhan. Kita ambil, kita terima, kita nikmati, kita alami dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya. Baik, puji Tuhan untuk pengumuman ibadah kembali berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di masa transisi ini. Jadi nanti kita hari Selasa ada mesga. Saya tidak tahu tempatnya. Bu Lydia ada pesanan Bu Rebeka? Enggak. Kalau tidak ada, bagaimana dengan tempatnya Mbak Painum? Bisa? Longgar? Mbak Rahel? Bu Rahel? Bisa? Oke, ya. Hari Selasa kita berarti di Jombor, di Bu Rahel, ya. Tempatnya longgar, jadi jaraknya bisa diatur berjauhan. Doakan supaya Nolobayan cepat listriknya bisa masuk dan nanti bisa dibuka juga untuk Nolobayan. Tapi ini masih dalam taraf doa. Kita masih berpikir juga kalau memungkinkan listrik agak lama, mungkin juga akan dibuka siang hari. Nanti tinggal koordinasinya dengan orang-orang Nolobayan. Ya Pak Gianto? Siap. Pak Gianto sudah kangen pengen ikut di mesga. Nah, lalu hari Kamis kita ada doa pengerja di tempat ini jam 6:30. Lalu hari Minggu kita kembali ibadah pagi jam 7 pagi. Anak-anak sekolah minggu nanti masih saya kumuli dan saya juga akan coba kontak anak-anaknya, ya. Kemarin Jonathan sudah tak awe-awe ya, Cuk, kita sekolah minggu lagi ya. Udah kangen ya. Tapi nanti juga anak-anak tetap akan diperlakukan sama seperti yang lain. Karena ternyata saudara, anak-anak bukan kebal COVID-19 ya. Sudah banyak kejadian, cuma yang selama ini diekspos kebanyakan yang dewasa. Jadi anak-anak juga banyak yang kena. Ada usia 2 tahun, ada yang masih usia berapa bulan saudara ya. Dan yang meninggal juga banyak ya. Oleh sebab itu ya, yang waktu lahir juga ada yang sudah langsung kena ya. Jadi kita memang dalam masa new normal ini saudara. Jadi kalau Indonesia memakai istilah AKP, adaptasi kebiasaan baru ya. Itu nanti kalau diberlakukan semua tetap harus pakai masker. Pak Gianto kenapa enggak pakai masker Pak? Lali. Lupa. Ya, yang lain pakai ya. Jadi semua harus pakai masker. Ini tidak berlaku hanya di dalam gereja Bapak Ibu Saudara, tapi dimanapun saudara berada ya. Kemarin di grup-grup ada informasi ada mukmen masker sama KTP kayak mukmen SIM, kayak rahasia SIM. Jadi karena di sana ada mukmen, di sana ada cegatan, terus orang liwat kono. Ben apa? Ben orang nganggo masker. Nah, ben orang butuhne KTP. Bukan itu persoalannya saudara. Pakai masker itu untuk diri kita sendiri. Sendiri kita tidak tertular, kita juga tidak menularkan kepada orang lain. Ya, jadi itu untuk diri kita. Jangan merasa berat, jangan merasa terbeban. Ya, nah, kalau tidak mau pakai masker, pakai yang seperti kami pakai. Ya, sudah mulai banyak itu pasti di pasaran. Kami waktu nyari awal-awal memang susah dan harus keliling-keliling, tetapi saya percaya pasti akan banyak di pasaran. Ya, baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mari, ada yang perlu didoakan pagi ini?
ada yang berulang tahun selama 1 minggu ini yang hadir? Ada? Kalau ada berdiri, maju ke depan. Oh, lirik-lirikan malah. Ulang tahun harus lewat gitu ya. Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup di dalam doa. Sehingga kehidupan kami yang ada boleh menjadi alat dan saksimu, menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi teladan, menjadi contoh bagi semua orang. Tolong kami ya Tuhan, mampukan dan sanggupkan kami untuk senantiasa kami ingat dan senantiasa kami mempergunakan kekuatan kuasa yang datangnya dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk melayani kami dengan firman-Mu, mengajar kami Tuhan akan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan Kau terus urapi dan Kau makin nyatakan kekuatan kuasa-Mu atas hidup hamba-Mu. Dan Tuhan pakai dimanapun hamba-Mu berada, Engkau yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak ada bersama-sama kami di tempat ini. Mereka akan beribadah nanti di rumah melalui YouTube, melalui tayangan media sosial. Tuhan kiranya Engkau memberkati juga saudara-saudara kami Tuhan yang mengikuti siaran langsung lewat Facebook. Tuhan berkati mereka semua, apa yang mereka rindukan Tuhan, untuk menerima firman-Mu, untuk menerima Tuhan lawatan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan dialami secara nyata di dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negeri ini Tuhan. Kiranya anugerah-Mu Kau limpahkan. Kalau boleh Tuhan, seperti Tuhan Yesus berkata, biarlah zaman ini lalu daripadaku. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan COVID-19 ini dilalukan dari seluruh muka bumi. Tetapi Tuhan, jika Engkau mengizinkan perkara ini terjadi, biarlah kami juga diberikan hikmat dan bijaksana di dalam setiap langkah kami, di dalam setiap cara hidup kami. Dengan new normal ini Tuhan, kami dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang terbaik untuk kami kerjakan, kami lakukan, baik bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang sekitar kami, dan bagi semua, bahkan bagi seluruh muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Kau terus memberkati bangsa dan negeri kami. Pemerintah kami terus diberikan hikmat dan bijaksana di dalam mengatasi segala situasi yang ada, solusi-solusi yang harus diambil Tuhan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang istimewa kiranya Tuhan taruh dalam hati pikiran para pemimpin bangsa kami, khusus buat Bapak Joko Widodo sebagai Presiden, pimpinan tertinggi dari bangsa ini. Tuhan urapi secara khusus, Tuhan bentengi dengan kuasa-Mu, berikan hikmat, berikan Tuhan roh kewahyuan, dan kiranya Tuhan Kau terus pakai hidupnya
yang saat ini Tuhan boleh memimpin bangsa ini terus senantiasa di dalam cengkraman kuat kuasa-Mu. Segala serangan tipu daya kuasa gelap, segala serangan dari orang-orang yang mengujarkan kebencian, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kuasa itu tidak mampu merongrong dan tidak mampu Tuhan untuk melemahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami terus berdoa kiranya Tuhan Engkau terus memberkati kami. Sebagaimana pujian kami Tuhan, Engkau yang memperluas daerah kami, Engkau juga Tuhan yang menjaga melindungi kami sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Bentengi kami terus senantiasa dalam kuasa-Mu. Pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan yang terus berkarya dan memakai setiap kami alat-alat di tangan-Mu yang dahsyat dan ajaib menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tetap hidup sebagai orang percaya yang berdampak kuat secara mendunia, sehingga Tuhan hidup kami menjadi nyata, hidup kami menjadi kesaksian, hidup kami Tuhan memberi dampak bagi kemuliaan nama Tuhan bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah anugerah dan kasih-Mu yang limpah terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami siap menerima berkat-Mu pagi ini Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum doa berkat, saya perlu menyampaikan sesuatu. Yang pertama, kursi diatur diganti dengan kursi plastik sementara dengan pertimbangan nanti kalau kita sudah masuk new normal life, maka kami berkewajiban nyemprot kursi dengan semprotan wajib. Kalau plastik itu mudah dibersihkan dan tidak melekat, itu pertimbangannya. Dengan catatan, ini bukan sesuatu yang diistimewakan, tetapi perlu saya umumkan supaya semua bisa mengetahui dan tidak disii dalam tanda petik. Untuk khususnya saya harap nama yang disebut tidak keberatan, tetapi justru merasa diperhatikan. Untuk Yusuf, tempat yang bangku terdiri dari kayu, tolong dikhususkan salah satu untuk Yusuf supaya dia nyaman duduk sementara beribadah. Lalu yang kedua, saya harap saudara ini bukan ngonter langsung secara tidak etis saudara, tetapi terus terang hari ini kami tidak siap. Bagi saudara-saudara kami harapkan untuk tidak lupa memakai masker. Dan kalau hari ini ada yang lupa, kita bisa memaklumi. Tapi saya harap saudara-saudara yang pakai masker jangan berpikir iku kok tinggalke, berarti seminggu aku tak lali nganggo masker. Saya harap tidak seperti itu. Tetapi untuk minggu depan menjaga supaya kita tetap betul-betul nyaman. Dan tadi itu kan di-shoot saudara ya, dan itu disebar kemana-mana. Saya khawatir nanti kalau ada yang lihat, duh ini kok dibiarin nggak pakai masker, kita bisa bermasalah. Oleh karena itu saya berharap kalau disetujui. Sementara korban tadi di-shoot semua enggak? Diedit tidak bisa. Saya khawatir itu kalau disebar kemana-mana menimbulkan pertanyaan. Tetapi untuk menjaga tanpa menyalahkan sama sekali, jadi saudara jangan berpikir salah langsung ditegur, enggak. Ini tidak tegur, kami bisa memaklumi. Kalau kami
tegas kan, nggak boleh masuk. Sudah, di tes saja kalau panas lebih nggak boleh masuk. Tetapi kami mencoba untuk memaklumi. Andai kata sampai satu saat ada yang lupa, kami dengan pengalaman hari ini akan mencoba mengusahakan menyediakan masker, sehingga begitu lupa langsung dipasang. Tapi persediaannya tentu tidak banyak, saudara ya. Dan jangan kita berpikir karena nanti ada persediaan, nanti gereja menokwairo. Tetapi ini untuk saling menjaga satu sama lain. Dan bagi saya ini penting, karena ini protokol kesehatan untuk saling menjaga satu sama lain. Baik, mari kita akhiri. Saudara terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Sekarang pulanglah dengan penuh sukacita dan jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa kita yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai